Shalom. Selamat malam Jemaat PAUK TNI AL Sunter. Kita bertemu kembali dalam ibadah sektor gabungan. Pada malam hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Tentero STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan satu kidung pujian, Bukti Kebesaran. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa sumber kekuatan kami bersyukur dan bersukacita kalau pada malam hari ini kami jemaat POK TNI AL Sunter kembali bertemu dalam ibadah sektor gabungan. Bapa, pimpinlah ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dan jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Ruth Tentero, yang akan memperdengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu hanya suara Tuhan yang diperdengarkan, dan setiap kami yang menerima boleh diberkati, iman kami boleh diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita kembali akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kuasa-Mu terlebih besar.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Allah yang kami sembah, muliakan di setiap saat. Malam ini kami umat-Mu, Jemaat POUK TNI AL Sunter, kami datang di hadirat Tuhan, sekalipun kami boleh mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami sungguh percaya hadirat Tuhan ada di tengah Jemaat POUK TNI AL Sunter. Dan dalam ibadah kami malam ini, kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bermohonlah kami, ampuni kami dari salah dan dosa, dan layakkan kami duduk di sekitar kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau percayakan membentangkan firman-Mu, maupun jemaat Tuhan yang telah sedia untuk mendengarkannya. Sehingga oleh firman yang akan kami baca renungkan bersama, dapat meneguhkan iman kami, dan dapat kami wujud nyatakan dalam perjalanan hidup beriman kami. Inilah kami ya Tuhan yang sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah Engkau bagi kami semua saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai dengan 11 saya akan bacakan untuk kita semua. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami menyapa dengan penuh sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Sekalipun kita masih terbatas dalam dalam perjumpaan untuk tatap muka beribadah bersama, dan malam ini kita beribadah lewat virtual. Tapi saya percaya sekalipun kita ada di rumah, yang boleh mengikuti ibadah bersama, ketika kita yakin bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka di situ kita sementara bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita membangun spiritual iman kita yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau gereja POUK
saat ini dalam ibadah keluarga kita masih laksanakan lewat virtual. Dan ketika kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, maka dalam metode atau cara apapun ibadah yang kita lakukan, semua terpulang kepada diri kita. Dalam arti ketika kita mau bersaat teduh dengan Tuhan dan kita sungguh-sungguh mau menikmati kebenaran firman Tuhan bersama, dimanapun kita berada, tidak mengurangi rasa rasa syukur kita. Karena apa? Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, memuji Tuhan, berdoa bersama. Dan dalam minggu-minggu penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus atau Prapaskah, ya, kita dihentar dengan satu pemahaman firman Tuhan. Bacaan yang sudah kita baca dari Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai dengan 11. 3 ayat kita baca di sana, dan kita akan merenungkan dengan topik lepaskanlah jubah kebencian. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, siapa Lazarus? Ya. Lazarus di sini dia bersaudara dengan Maria dan Marta. Ya. Ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, ya, yang bagi para Farisi, imam-imam merasa hal ini sesuatu yang aneh. Orang sudah mati, tapi kok dia bisa dibangkitkan? Ya. Dan justru di sini mau memperlihatkan bahwa cara penolakan kelompok Yahudi ahli Taurat, Farisi, imam-imam kepala dalam penolakan kehadiran tentang Kristus Yesus, berbagai cara mereka lakukan, termasuk tidak mau mengakui apa yang Yesus lakukan. Di antaranya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dikatakan para musuh Kristus, ya. Mereka menyangkal mujizat-mujizat, karya-karya yang Yesus lakukan yang menggemparkan dunia. Ya. Memang dari segi manusiawi, bagi yang tidak percaya tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus, di situ ada keraguan-raguan. Bagi yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus, apapun yang Yesus lakukan waktu itu, mereka anggap itu sebuah kekosongan, sebuah peristiwa yang omong kosong. Termasuk ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, kalau kita lihat secara khusus ayat 19 sampai 11, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Kenapa? Ada apa? Karena ternyata ketika Lazarus mengalami satu keajaiban dari Tuhan, yaitu kebangkitan, Lazarus sendiri merasakan. Tidak hanya dia melihat, tidak hanya dia mendengar,
kuasa yang ada di dalam Yesus, tapi dirinya sendiri yang mengalami itu. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin secara logika manusia kita, bertahun-tahun kita katakanlah sakit dari pandangan manusia, nggak mungkin. Tapi ketika mengalami satu perubahan, kesembuhan, maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ini bukan sebuah berita yang hoax. Bukan hanya untuk menyenangkan telinga pengikut-pengikut Yesus, tidak. Tetapi apa yang disaksikan lewat tulisan firman Tuhan ini, ya dan amin. Dan mari kita lihat, para imam sangat sakit hati ketika dengan lantang justru Lazarus menyaksikan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Ayat 11 pembacaan kita di sana bilang begini. Sebab karena dia maksudnya di sini Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Artinya meninggalkan para imam-imam, meninggalkan para Farisi, Saduki, ya, yang memang sangat menentang kehadiran Yesus. Nah, disinilah kenapa mereka bersepakat untuk membunuh Lazarus. Kenapa? Mereka berpikir supaya hilangkan jejak. Ya, mungkin kalau kita lihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi ketika orang punya rencana jahat, ya, menghilangkan seseorang supaya misalnya dia saksi kunci, ya, saksi kunci satu perkara, ya, supaya perkara itu hilang. Ada sekelompok orang menghilangkan jejak barang bukti, bunuh dia, ya. Itulah yang dimaksudkan juga di sini. Kenapa mereka mau kekeh membunuh Lazarus? Ya karena itu. Lazarus adalah salah satu saksi kunci bagaimana merasakan kuasa Tuhan, ya. Bagaimana merasakan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika malam ini judul adalah lepaskanlah jubah kebencian, ya. Kalau kita lihat kebencian adalah satu emosi yang sangat kuat, dan hal itu melambangkan ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan dan mengarah pada permusuhan, ya, benci, nggak suka. Dan kalau sudah tidak suka, berarti di situ mau bermusuhan, ya, kebencian. Saya lihat di arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebencian yaitu tanda ketidaksukaan, dan ketidaksukaan itu mengarah pada permusuhan, ya, kebalikan dari kedamaian, ya, itu kebencian. Lepaskanlah jubah kebencian, yang dalam konteks ini diarahkan kepada mereka yang memusuhi tidak hanya Lazarus, tapi kepada Yesus. Tetapi itu bukan sesuatu penghalang bagi Lazarus untuk terus memberitakan, menyaksikan tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga dunia melihat siapa Tuhan yang disembah oleh pengikut-pengikut
Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Benci dan iri hati, ya, itu dapat membawa seseorang pada kehidupan dosa. Benci itu, iri hati tergolong dosa, ya kan? Karena dosa berarti melanggar kehendak Tuhan, ya. Benci menjadi sebuah celah bagi seorang untuk dia terperangkap di dalam dosa. Nah, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita diajarkan untuk bagaimana pengikut Kristus tidak membenci, ya, sama dengan para imam, karena tidak membawa kehidupan sukacita, damai sejahtera. Kita semua telah menerima anugerah selamat karena kasih Tuhan. Saya sering sampaikan bahwa kita hidup sekarang ini di era anugerah Tuhan, yang seharusnya mensyukuri kehidupan ini, ya, jauh dari kebencian, jauh dari iri hati, jauh dari kedengkian. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang ada di hati amarah, benci, dengki, enak enggak? Enak enggak? Yang di ruangan ini ada beberapa orang geleng kepala, enggak enak. Enak. Coba bayangkan di rumah, suami istri, ya, yang notabene dipersatukan oleh Tuhan, lalu tiap hari yang ada amarah, benci, dengki, enggak nyaman. Saya aja kalau dulu masih bisa 2-3 hari. Orang Manado bilang baku badiang. Mas sekarang kalau 1-2 jam, ketika ada selisih pendapat dengan suami, dengan anak, rasa gimana? Nggak nyaman, nggak damai. Karena ruang rumah yang kita bangun sebagai mezbah, kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau saja di ruangan rumah itu ada kebencian, ya, ada amarah, ada dengki, ada perselisihan yang berkepanjangan, nggak ada sukacita, nggak ada damai, ya. Untuk apa firman yang setiap saat diperdengarkan kepada kita, yang tidak hanya direnungkan, tapi yang paling penting itu diaplikasikan, dilakukan, diwujudkan, ya. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat dari perenungan kita ini. Yang kedua adalah bagaimana kesaksian hidup yang sudah kita alami ketika kita merasakan kasih Allah. Itu kita dapat wujud nyatakan dalam panggilan kita di tengah dunia ini, ya. Karena dengan cara seperti itu, dengan melakukan tindakan, perbuatan, mempraktikkan hidup yang mencerminkan anak-anak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, disitulah peranan kita sebagai alat Tuhan, ya. Kita semua ini hanya alat Tuhan. Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan memberitakan Injil Tuhan? Apakah kita sebagai jemaat, bagaimana partisipasi aktif kita dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam persekutuan? Kita hanya adalah alat. Alat untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Bapak Ibu dan saya alami. Termasuk menjadi kesaksian hidup kita bahwa kasih Tuhan sampai saat ini kita boleh alami. Kita tetap ada. Kita tak bebas beribadah. Dalam hal di rumah kita bisa memuji Tuhan.
menyembah Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang bisa kita renungkan dalam pembacaan ini, tanggalkan jubah kebencian. Artinya di situ mengandung sebuah resiko, ya. Kalau Lazarus, dia siap dengan resiko. Bapak Ibu, di Alkitab banyak mengkisahkan tentang para martir, ya, yang mati hanya karena membela iman, percaya kepada Tuhan. Ya, sebut saja Stefanus. Tahu kisah Stefanus? Diceritakan di Kisah Para Rasul 7. Ya, Stefanus salah satu pelayan Tuhan, satu dari 7 diaken. Sampai mati dia membela iman ia. Ya. Dia sampai dibunuh, bahkan di kalimat ketika dia sudah mau mati, apa dia bilang? "Ya Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang mau membunuh dia." Artinya apa? Sudah dalam keadaan seperti itu, maut di depan, tapi dia masih punya hati, tidak membalaskan kejahatan yang mereka buat. Tapi dia hanya bilang, jangan tangguhkan. Artinya membahasakan hari-hari, jangan balaslah apa yang mereka buat kepada dirinya. Ya. Kalimat ini kita ingat ketika Yesus disalib. Ada yang ingat? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau secara manusia pasti kita bilang, aduh nak mampu, saya kan manusia daging. Tapi sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami kasih Allah, kita dituntut untuk apa? Tanggalkan kebencian itu. Gak sanggup, gak mampu, minta kekuatan dari Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Biar Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kita, sehingga pikiran kita jauh dari kebencian, jauh dari iri hati. Itu baru namanya pengikut Kristus yang setia. Tuh? Pengikut Kristus yang setia. Memang mengikut Yesus ada resiko, ya. Ikut Yesus bukan berarti udah enak saja, penting ada Tuhan kan pembela. Iya betul, Tuhan kita pembela. Tapi bukan berarti ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini kita bebas dari pergumulan, tidak. Tapi justru di situ ketika kita berani membela kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tentang kuasa Tuhan, dan ketika kita menemui tantangan, jangan kita lari, tapi hadapi itu. Ya, mungkin kita sebagai orang Kristen yang sampai sekarang ini, ya, apakah mereka tidak mengakui, apakah kita dibenci, kita ditolak, nggak usah kecewa, ya, nggak usah kecewa. Pandang Yesus. Yesus telah memberikan teladan. Ya. Mungkin kita aduh sakit hati kok aku nak dihargai sebagai orang Kristen. Ya. Pandang Yesus yang memberikan teladan bagi kita. Tapi di tengah situasi seperti itu, mari kita mengucap syukur. Karena apa? Justru di situ Tuhan pakai kita sebagai alat untuk kuat, untuk mampu menanggung risiko sebagai pengikut Kristus. Ya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Itu catatan ketiga ya. Yang berikut Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memaknai sengsara Tuhan Yesus ya, yang rela memberi diri bahkan mati sampai di salib. Artinya kita yang memperoleh kemenangan lewat pengorbanan Kristus, kita pun harus siap memikul salib ya. Salib dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini bukan salib lagi seperti kayu yang biasa sebagai simbol ya, tapi salib di situ adalah tantangan, pergumulan ya, penderitaan, apapun itu. Lihat itu sebagai salib yang harus kita pikul. Tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ketika kita memikul salib Tuhan, penderitaan, kesulitan, tantangan, endingnya ada sebuah kemenangan yang akan kita terima. Sama halnya dengan Stefanus ya. Ketika dalam penyerahan Tuhan, inilah rohku, langit terbuka. Tanda apa? Yesus menyambut dia dan mahkota kemuliaan Tuhan siapkan kepadanya. Sebagaimana arti Stefanus adalah mahkota ya. Ini contoh bagaimana orang yang setia membela iman ya. Kesetiaan tidak luntur oleh situasi, keadaan, tapi setia hingga akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang paling pokok adalah bagaimana kerelaan hati kita untuk sedia mengampuni satu dengan yang lain. Lalu tanggalkan semua kebencian yang ada di dalam hati dan pikiran kita, yang hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Tetapi bangunlah kehidupan kita yang baik. Ibaratnya dalam kehidupan persekutuan berjemaat, jangan bangun tembok yang tinggi, tapi bangunlah jembatan untuk kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita bangun satu jembatan, di situ akan ada tolong menolong, saling bergandengan tangan, saling mengasihi, tapi juga di sana kita saling membangun sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang senantiasa dipundakkan kepada kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman Tuhan ketika kita aminkan dalam kehidupan beriman kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan, lagu kita nyanyikan Bapa lembutkan hatiku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih
Tundukkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu, mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan, karena ketika kami dekat dengan Tuhan, roh dan jiwa kami selalu dikenyangkan. Di sana ada ketenangan, keteduhan, damai, dan sukacita. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, kami jauh daripada tindakan-tindakan yang tidak baik dan benar, termasuk jauh dari hati yang penuh kebencian, dengki, amarah, iri hati terhadap orang lain. Tuhan, belajar dari kesaksian firman Tuhan, sebagaimana tindakan Lazarus ketika dia mengalami satu mujizat Tuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, tapi dengan lantang dia menyaksikan tentang kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika dia pun diperhadapkan dengan orang-orang, para imam, Farisi, Saduki, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah ciri khas orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus mengarah kepada setiap orang yang mengikut Kristus kepada hal-hal yang baik dan benar. Termasuk di dalamnya ketika kami belajar untuk menanggalkan jubah kebencian. Sebab hal itu tidak mencirikan diri sebagai pengikut Kristus.
Tuhan, ketika kami diperlakukan oleh orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak suka, termasuk ketika kami memberitakan Injil Tuhan, beri kami kesabaran. Karena kami sungguh percaya pembelaan hanya ada di dalam-Mu, ya Yesus Kristus. Sekalipun kami rasa sedih, kecewa dengan penolakan-penolakan, tapi Tuhan, kami sungguh percaya jaminan pertolongan Tuhan ada. Dan mahkota kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang setia memikul salib, yang setia menanggung penderitaan, yang setia melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kami berada. Bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika muncul ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan bagi kami, Tuhan ganti itu semua dengan damai dan sejahtera sukacita. Karena Kristus Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Kasih Allah ditunjukkan dengan sebuah pengorbanan melalui diri Yesus Kristus, bahkan mati sampai di kayu salib. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan kami. Nyata Tuhan, sampai saat ini kami jemaat-Mu POG TNI AL Sunter, kami boleh bersekutu beribadah sekalipun secara virtual. Tapi hamba percaya dimanapun jemaat ada mengikuti ibadah ini, Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika ada kelemahan, sakit, ketika ada kekhawatiran, ketika ada kecemasan di sana, ketika ada keputusasaan di sana. Tuhan Allah melawat setiap umat-Mu dengan lawatan tangan kuasa Allah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan beban hidup mereka. Hamba berdoa, jemaat-Mu yang sementara mengikuti ibadah ini, mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu bagi jemaat POG TNI AL Sunter. Jamah setiap organ tubuh mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Tuhan merangkul mereka, mengangkat mereka, menguatkan mereka. Bahkan pemulihan ketika mereka sakit, ketika mereka bimbang, ketika banyak pergumulan dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, Tuhan pulihkan semua itu. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang merindukan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Situasi pandemi COVID-19 yang masih menghantui kami, itu tidak menghalangi kami untuk terus berhubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, meningkatkan iman kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kekuatan, kemampuan yang kami miliki tidak ada arti apa-apa ketika kami jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami percaya Tuhan yang mengangkat kami, memulihkan keadaan kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lanjut usia. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dalam hal ini POUK TNI AL Sunter. Dalam program pelayanan sedang sementara dilakukan, diberkati Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, diaken, penatua, pendeta. Sehingga kami tidak surut dengan situasi. Iman kami tidak lemah, tetapi kami semakin bersemangat, bergandengan tangan sebagai alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati gereja Tuhan ini untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Tuhan tolong jemaat POUK TNI AL Sunter yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, dalam pemulihan, baik di rumah sakit, di rumah masing-masing. Tuhan tahu mereka semua, kerinduan, harapan mereka. Sebagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi Lazarus, mujizat yang sama juga kami percaya masih ada. Dan itu menjadi kekuatan spiritual iman bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam keadaan seperti ini yang masih diperhadapkan dengan persoalan pandemi COVID-19. Kami bersyukur dengan berbagai upaya pemerintah yang ada. Mari Tuhan, besertalah terus dengan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Hukum Tua, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini. Tuhan memberkati upaya penanggulangan di bidang ekonomi dan kesehatan yang sekarang ini sementara dilakukan vaksinasi. Tuhan tolong berkati semua ini sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Kami sungguh percaya Tuhan akan nyatakan kasih-Mu sehingga pandemi COVID-19 ini berakhir dari kehidupan dunia ini. Sehingga kami pun sebagai masyarakat, kembali kami boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Ajar kami untuk siap menghadapi situasi yang ada. Imun iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini doa permohonan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat POUK TNI AL Sunter yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kini saatnya kita menyatakan syukur kita bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Maliaki pasal 3 ayat 10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita angkat pujian dari PKJ 147 bait yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa.
mempersembahkan persembahan kita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami bersuka cita pada ibadah kami malam hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami senantiasa sebagai umat Tuhan boleh hidup dalam kasih, sukacita, dan saling mengampuni di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kami. Dalam ibadah kami ini ya Bapa, setiap umat-Mu sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini. Sucikan, kuduskan ya Bapa, sehingga boleh digunakan dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami, Gereja PAUK TNI AL Sunter. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menyanyi dari NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam persekutuan.